Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gugus fungsi keton. Gugus fungsi keton memiliki nama gugus secara IUPAC alkanon, sedangkan nama trivialnya adalah keton. Gugus fungsi keton memiliki rumus struktur RCO Rxn, di mana gugus fungsinya adalah C yang memiliki ikatan rangkap 2 dengan O yang terletak di antara dua rantai alkil, di mana R atau R aksen harus digantikan paling sedikit dengan C1 dan seterusnya. Apabila salah satu R-nya digantikan dengan H, maka akan berubah menjadi aldehida. Untuk rumus umumnya, karena keton berisomer dengan aldehida, maka keton memiliki rumus umum yang sama dengan aldehida, yaitu CnH2nO. Tata nama untuk senyawa keton secara IUPAC, yang pertama adalah kita menentukan rantai utama terpanjang yang mengandung gugus CO. Kemudian berikan penomoran atom C dimulai dari ujung yang terdekat dengan gugus CO. Yang selanjutnya, tentukan nama cabang. Dan yang terakhir, berikan nama rantai utama dengan mengganti awalan alk pada alkanon sesuai dengan jumlah atom C dari rantai utama, dengan atom C pada gugus juga dihitung. Contohnya, karena R harus digantikan dengan C1, maka alkanon paling sederhana adalah berisi 3 atom C, yaitu dengan struktur sebagai berikut: CH3, CO, CH3. Karena terdapat 3 atom C, maka senyawa ini kita namakan dengan propanon. Yang selanjutnya untuk C4 dengan struktur sebagai berikut: atom C gugus fungsi terletak pada atom C nomor 2, dan apabila digeser ke sebelahnya maka akan tetap menjadi atom C nomor 2 karena ujungnya berpindah dari yang tadinya di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Oleh karena itu C4 ini tidak memiliki isomer lain dan hanya memiliki satu isomer ini. Untuk bentuk berikut ini, karena terdiri dari 4 atom C, maka kita namakan sebagai butanon. Contoh yang selanjutnya, untuk tata nama secara trivial, maka cukup berikan nama masing-masing rantai alkil, baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan, kemudian diurutkan secara abjad atau alfabetis. Dengan catatan, atom C pada gugus keton kali ini tidak dihitung. Dan apabila ada nama alkil yang sama, maka tidak perlu disebutkan 2 kali, namun cukup disebutkan 1 kali dengan memberikan awalan diikuti dengan nama alkil tersebut. Yang kedua, diakhiri dengan kata keton. Contohnya untuk C3 tadi, maka yang kita hitung hanya alkil sebelah kiri CH3 dan alkil sebelah kanan CH3. Karena keduanya sama-sama metil, maka untuk senyawa ini kita sebut sebagai dimetil keton. Untuk contoh C4, karena di sebelah kiri ada rantai metil dan di sebelah kanan ada rantai etil, maka kita urutkan sesuai abjadnya: etil lebih dulu, kemudian metil, dan diakhiri dengan keton. Etil, metil, keton. Selanjutnya, untuk reaksi sintesis dari senyawa keton dapat dibuat atau disintesis dari reaksi oksidasi alkohol sekunder, di mana kita tahu bahwa alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus fungsinya terikat pada atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat 2 atom C lainnya.
Sehingga apabila ada suatu alkohol kemudian dioksidasi, maka dari alkohol tersebut akan melepaskan atom hidrogen dari yang berikatan dengan atom C dan juga atom hidrogen yang berikatan dengan atom O, sehingga akan terbentuk air dan sisanya akan membentuk keton. Contohnya apabila terdapat isopropil alkohol. Isopropil alkohol merupakan salah satu contoh alkohol sekunder karena gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder, atau nama lain untuk isopropil alkohol adalah 2-propanol. Maka apabila dioksidasi akan menghasilkan dimetil keton. Selanjutnya untuk reaksi identifikasi atau reaksi yang membedakan keton dengan senyawa lain, seperti yang sudah dibahas pada video aldehida, bahwa keton dan aldehida umumnya dibedakan dengan reaksi Fehling dan Tollens, di mana aldehida akan bereaksi sedangkan keton tidak bereaksi. Namun kali ini akan coba dicontohkan reaksi identifikasi yang lain, yaitu reaksi reduksi atau adisi keton, di mana apabila keton reduksi atau diberikan reaksi adisi, maka dia akan menghasilkan alkohol sekunder. Keton apabila direaksi adisikan, artinya ditambahkan gas hidrogen, maka akan membentuk sebuah alkohol sekunder. Contohnya apabila tadi dimetil keton direaksikan dengan gas hidrogen, maka akan menghasilkan isopropil alkohol. Kegunaan dari senyawa keton umumnya digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan parfum. Kegunaan lainnya adalah digunakan sebagai pelarut organik. Secara khusus ada beberapa keton yang biasa digunakan. Yang pertama adalah dimetil keton, biasanya digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan parfum, pelarut organik untuk pembersih kuku yang kita kenal sebagai aseton, kemudian bahan baku dalam pembuatan zat organik lain. Kemudian isobutil metil keton digunakan sebagai pelarut nitroselulosa dan getah. Demikian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.